Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu aritmetika sosial. Apa sih aritmetika sosial itu? Aritmetika sosial itu selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perekonomian atau perdagangan serta transaksi jual beli. Pada pelajaran aritmetika sosial ini, kalian akan mempelajari harga pembelian, penjualan, keuntungan, kerugian, diskon, bruto, nito, tara, bunga tunggal, dan angsuran. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas yang pertama, harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Yang kedua, persentase keuntungan dan persentase kerugian. Serta yang ketiga adalah diskon. Materi yang pertama yaitu harga pembelian, penjualan, untung, dan rugi. Harga pembelian biasanya di sini disingkat dengan HB. H besar, B kecil. Harga pembelian adalah harga barang dari pabrik atau grosir. Harga pembelian seringkali disebut dengan modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Harga penjualan ini biasanya disingkat dengan HJ. Harga penjualan adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Sedangkan untung disingkat dengan U. Untuk memahami tentang untung, amatilah uraian berikut ini. Koperasi membeli 1 dus air minum mineral yang berisi 48 gelas dengan harga Rp14.000. Air minum itu kemudian dijual dengan harga Rp500 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Sekarang kalian tulis dulu yang ada di soal ini. Harga pembelian 1 dus air di sini adalah Rp14.000. Harga penjualan 1 dus air yaitu 48, yaitu isi 1 dus air itu isinya 48, sedangkan per gelasnya Rp500, sehingga 48 kali 500 Rp24.000. Selisih antara harga jual dan harga beli adalah Rp24.000 dikurangi Rp14.000 sama dengan Rp10.000. Setelah dibandingkan, ternyata harga jual lebih besar dari harga beli. Jadi di sini apabila harga jual dibandingkan dengan harga beli, ternyata harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga koperasi memperoleh untung sebesar Rp10.000, yaitu selisih dari harga jual dan harga beli. Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka dalam jual beli ini mengalami untung. Untuk mencari untung, di sini kalian bisa menggunakan rumus U sama dengan HJ dikurangi HB. Dari rumus untung ini, kalian bisa menentukan harga jual dan harga belinya. HJ sama dengan harga beli ditambah untung, HB harga beli yaitu sama dengan harga jual dikurangi untung. Di mana U ini untung, HJ harga penjualan, HB-nya harga pembelian. Yang berikutnya adalah rugi. Rugi di sini disingkat dengan R. Sekarang perhatikan uraian berikut. Pak Mamat membeli sebuah televisi bekas dengan harga Rp750.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya Rp150.000. Kemudian dijual dengan harga Rp850.000. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Sama seperti tadi, kalian tentukan dulu harga pembelian dan harga penjualannya. Karena di sini Pak Mamat selain membeli dengan harga Rp750.000,
juga masih memperbaiki televisinya. Sehingga di sini Pak Mamat modalnya, berarti modal di sini sama dengan Rp750.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp900.000. Modal di sini bisa juga dikatakan sebagai harga pembelian seluruhnya. Sedangkan harga jualnya yaitu Rp850.000. Sehingga kalau dibandingkan antara harga beli dengan harga jual, ternyata harga jual di sini sekarang lebih kecil atau kurang dari harga beli. Sehingga Pak Mamat mengalami rugi sebesar Rp50.000, yaitu selisih dari harga jual dan harga beli. Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika harga jual ini kurang dari harga beli, maka dalam jual beli mengalami rugi, di mana rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Dari rumus rugi ini kalian bisa menentukan harga beli dan harga jualnya. Harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Materi yang kedua yaitu persentase keuntungan dan kerugian. Untuk menentukan persentase keuntungan, kalian bisa menggunakan rumus persentase untung sama dengan U per HB kali 100%. Untuk mencari persentase kerugian, persentase rugi sama dengan R per HB kali 100%. Di mana U-nya di sini untung, U yang ini adalah dalam rupiah, sedangkan R ini dalam rupiah. HB adalah sama seperti tadi harga beli, yang ini persentase untung, yang ini persentase rugi. Untuk lebih memahami penggunaan rumus yang tadi, maka kalian perhatikan contoh berikut. Yang pertama, seorang pedagang membeli 2 macam beras sebanyak 65 kg dengan harga 7.500 per kilo dan 35 kg dengan harga 8.700 per kilo. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 9.000 per kilo. Tentukan untung atau rugi pedagang itu. Untuk menentukan untung atau rugi, kalian tentukan dulu harga pembelian dan harga penjualan. Di sini ada 2 macam beras, di mana masing-masing beratnya 65 kg dengan harga 7.500 per kilo. Berarti untuk mencari harga pembeliannya 65 kali 7.500 yaitu 487.500. Sedangkan jenis yang kedua sebanyak 35 kg, harga per kilonya 8.700. Jika dikalikan 304.500, sehingga harga pembelian seluruhnya sama dengan 792.000. Harga penjualan di sini dicampur kedua jenis dan harga per kilonya adalah 9.000 rupiah per kilo, sehingga di sini tinggal ditambahkan 65 tambah 35 yaitu 100 kali per kilonya 9.000 rupiah, sehingga harga penjualan di sini adalah 900.000. Setelah diketahui harga penjualan dan harga pembelian, kalian tinggal bandingkan. Ternyata di sini harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka pedagang itu memperoleh untung. Berapa untungnya? Kalian bisa menggunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya Rp900.000 dikurangi harga belinya Rp792.000 sama dengan Rp108.000. Soal yang kedua, harga pembelian satu lusin kemeja adalah Rp552.000. Setelah dijual, ternyata pedagang menderita kerugian 1.500 per buah. Tentukan harga penjualan sebuah kemeja. Kalian perhatikan, karena di sini yang ditanyakan sebuah kemeja, maka kalian cari dulu harga belinya. Karena diketahui harga beli satu lusin, untuk mempermudah mencari harga penjualan sebuah kemeja,
kalian bisa mencari harga pembelian satu kemeja atau sebuah kemeja. Maka di sini harga beli satu kemeja sama dengan 552.000. Ini harga satu lusin. Mencari satu buahnya berarti dibagi satu lusin. Satu lusin itu sama banyaknya 12. Maka 552.000 dibagi 12 sama dengan Rp46.000. Sedangkan ruginya di sini yang diketahui adalah per buah atau setiap kemeja, yaitu menderita rugi 1.500. Kalau harga beli sudah diketahui dan rugi sudah diketahui, maka untuk mencari harga jual satu kemeja sama dengan harga beli dikurangi rugi. Harga beli satu kemeja 46.000, rugi satu kemeja 1.500. Sehingga sama dengan Rp44.500. Jadi harga penjualan satu kemeja adalah Rp44.500. Sekarang contoh yang ketiga, seorang pedagang menjual satu koti kain dengan harga Rp900.000. Jika dari harga penjualan itu ternyata diperoleh untung 2.000 per lembar kain, tentukan harga pembelian kain seluruhnya. Ini kebalikan dari yang nomor 2. Kalau nomor 2 ditanya per buahnya, sekarang ditanya pembelian seluruhnya. Di sini diketahui harga penjualan satu koti kain yaitu Rp900.000. Jadi tidak usah dicari per buahnya karena sudah yang ditanyakan seluruhnya berarti satu koti. Terus sekarang untung. Di sini diketahui untungnya per lembar. Karena ditanyakan harga pembelian seluruhnya berarti kalian juga cari untung seluruhnya yaitu satu koti kain. Di mana satu koti ini ada 20. Berarti untung satu koti kain 20 kali 2.000, yaitu Rp40.000. Maka sekarang kalau harga jual sudah ada, untung sudah ada, maka sekarang bisa mencari harga beli satu koti kain, yaitu harga jual seluruhnya dikurangi untung seluruhnya. Harga jualnya Rp900.000 dikurangi untungnya Rp40.000 sama dengan Rp860.000. Jadi harga pembelian seluruh kain adalah Rp860.000. Yang keempat, paman membeli sebuah mobil bekas dengan harga Rp48 juta. Mobil itu diperbaiki dengan biaya Rp4 juta. Kemudian dijual dan ternyata hanya laku Rp50 juta. Tentukan persentase rugi. Kalian ingat, untuk mencari persentase rugi harus diketahui berapa rupiah kerugiannya. Sekarang kalian perhatikan, di sini paman membeli mobil bekas dengan harga 48 juta, tapi paman juga di sini memperbaiki mobil tersebut sehingga modal di sini sama dengan 48 juta ditambah 4 juta. Jadi biaya perbaikan termasuk sebagai modal. Sama dengan Rp52 juta. Sehingga modalnya di sini paman itu Rp52 juta. Sedangkan modal itu bisa juga sebagai harga beli keseluruhan. Sedangkan harga jualnya di sini juga sudah diketahui yaitu Rp50 juta. Kalian disuruh mencari persentase rugi, berarti cari dulu berapa ruginya. Sehingga untuk mencari rugi berarti harga jual dikurangi harga beli dikurangi harga jual, yaitu 52 juta dikurangi 50 juta sama dengan 2 juta rupiah. Setelah diketahui rugi dalam rupiah, baru kalian bisa menentukan persentase rugi sama dengan R per harga beli kali 100%. Sama dengan ruginya 2 juta, harga belinya 52 juta kali 100%. Ini 0 bisa dicoret karena sama, sehingga tinggal 2 per 52 kali 100%. 2 kali 100, 200 dibagi 52% sama dengan 3,8%.
Jadi persentase rugi di sini adalah 3,8%. Soal yang kelima, Koperasi Madrasah membeli satu lusin pensil dengan harga Rp15.000. Jika koperasi menghendaki untung 20%, berapa rupiahkah harga penjualan sebuah pensil? Karena ditanya harga penjualan, berarti di sini kalian tentukan dulu. Yang diketahui di sini adalah harga pembelian satu pensil yaitu 15. Harga yang disoal itu harga satu lusin pensil. Karena di sini ditanyakan harga penjualan sebuah pensil, untuk lebih mudahnya kalian cari dulu harga pembelian satu pensil. Harga pembelian satu pensil di sini sama dengan 15.000 dibagi 12. Kenapa? Karena satu lusin itu 15.000. Sedangkan satu lusin sama dengan 12. Maka sama dengan Rp1.250. Ini harga pembelian satu pensil. Sedangkan di sini koperasi menghendaki untung 20%. Berarti kalian harus cari dulu berapa rupiah untung 20% dari harga pensil 1.250. Caranya 20/100 yaitu 20% kali 1.250. Persen itu sama dengan per 100, sehingga 20/100 kali 1.250 sama dengan Rp250. Jadi untung satu pensil itu Rp250. Kalau yang dihendaki untungnya 20%. Setelah diketahui untung dalam rupiah, maka kalian sudah bisa mencari harga penjualan. HJ sama dengan HB tambah untung. HB-nya di sini Rp1.250, untungnya Rp250. Sehingga harga penjualannya sama dengan Rp1.500. Jadi harga penjualan sebuah pensil adalah Rp1.500. Yang nomor 6, seorang pedagang menjual sepeda dengan harga Rp1.500.000. Dari penjualan itu, dia memperoleh untung 20%. Tentukan harga pembelian sepeda itu. Untung itu kalau diberikan dalam persentase mesti terhadap pembelian. Untuk mencari persentase mesti dibanding harga pembelian. Untuk mencari untung dalam rupiah juga mesti dikalikan harga pembelian. Tapi di sini harga pembelian belum diketahui. Untuk lebih mudahnya, kalian harga pembelian ini langsung rubah ke bentuk persen. Harga pembelian sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan dalam bentuk persen itu sama dengan 100%. Jadi harga pembelian itu karena dalam kondisi awal itu adalah masih 100%. Harga jual dalam persen sama rumusnya mencari harga jual dalam rupiah, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Cuman di sini dalam bentuk persen. Harga beli dalam bentuk persen ditambah persentase untung. Harga beli dalam persen itu 100% karena kondisi awal dalam perdagangan, sedangkan untungnya di sini adalah 20 tambah 20%, sehingga harga jualnya dalam persen itu 120%. Untuk mencari harga beli, kalau sudah diketahui harga jual dalam bentuk persen dan harga jual dalam bentuk rupiah, maka HB-nya sama dengan 100 per persentase harga jual, yaitu 120 kali harga jual. Kenapa 100-nya di atas? Karena diketahui harga jual. Sehingga 100 per 120 kali 1.500.000. Ini nolnya bisa hilang atau sama-sama dibagi 20, 100 dapat 5, 120 dapat 6. 100 per 120 bisa disederhanakan menjadi 5/6 kali 1.500.000 sama dengan Rp1.250.000. Jadi harga pembelian sepeda itu adalah Rp1.250.000. Materi yang ketiga yaitu diskon atau rabat. Diskon atau rabat ini artinya potongan harga.
Biasanya diskon atau rabat diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau dari suatu toko tertentu. Jadi diberikan kepada pembeli. Sekarang untuk mencari diskon dalam rupiah berarti persentase diskon kali harga semula, jadi harga awal. Sehingga kalau sudah diketahui diskon dalam rupiah, maka untuk mencari harga bersih setelah mendapat diskon, harga semula dikurangi diskon dalam rupiah. Sekarang contoh soalnya, yang pertama mengenai diskon. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Anis membeli sebuah baju dengan harga Rp75.000 dan sebuah tas dengan harga Rp60.000, berapa rupiah Anis harus membayar baju dan tas itu? Untuk mencari berapa rupiah yang harus dibayar, berarti kalian harus mencari diskonnya dulu. Diskon dalam rupiah. Sini ada dua barang di mana diskonnya berbeda. Yang pertama, harga satu baju dan satu tas, ini harga awal atau harga semula. Satu baju dan satu tas ini sama dengan bajunya 75.000, tasnya 65.000, sehingga kalau ditambahkan 135.000 ini adalah harga awal sebelum didiskon. Sekarang kalian cari dulu diskonnya berapa rupiah. Berarti di sini ada dua penyelesaian. Diskon yang pertama untuk baju, di sini diskonnya 20%. Untuk mencari berapa rupiah, kalian 20 per 100 jadikan pecahan biasa kali 75.000, yaitu 15.000. Sedangkan untuk tasnya diskonnya 15%, harga awalnya Rp60.000, sehingga 15% kali Rp60.000, 15% sama dengan 15 per 100 kali Rp60.000, yaitu 9.000, sehingga diskon semuanya 15.000 tambah 9.000 sama dengan Rp24.000. Setelah diketahui diskon dalam rupiah, maka sekarang bisa mencari berapa Anis harus membayar. Jadi yang harus dibayar Anis sama dengan harga semula dikurangi diskon. Harga semula Rp135.000, diskonnya Rp24.000, sama dengan 111.000. Sedangkan contoh yang kedua, harga sebuah tas setelah mendapat diskon 10% adalah Rp36.000. Tentukan harga tas semula. Kalau tadi disuruh menentukan nomor 1 harga setelah mendapat diskon, sekarang diketahui harga setelah didiskon dan disuruh menentukan harga tas semula. Berarti ini cara menyelesaikannya sama dengan yang nomor 6 soal yang tadi. Karena untuk mencari berapa rupiah diskon harus dikalikan dengan harga semula. Dalam bentuk persen, harga semula itu sama dengan 100%. Sedangkan di sini diskonnya 10%. Harga setelah didiskon berarti 100% dikurangi 10% yaitu 90%. Sedangkan harga setelah diskon 36.000. Maka harga semula 100 per 90 yaitu 100, harga semula per harga setelah diskon kali harga setelah diskon, yaitu 100 per 90 kali 36.000 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Jadi harga semula itu adalah 40.000 rupiah. Sampai di sini dulu materi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.